Hari ini aku bakal review foundation, agak berbeda dari review aku yang lainnya. Ini pertama kalinya aku review foundation, dan ini adalah salah satu foundation yang paling excited buat aku, yaitu Revlon Color Stay Makeup Foundation yang baru. Jadi video ini tuh sebenarnya bisa dibilang first impression, not really a first impression. Jadi ceritanya aku tuh udah pernah cobain foundation ini sebelumnya. Karena sebenarnya foundation ini tuh juga udah produk lamanya Revlon, tapi kemudian mereka launching lagi dengan kemasan yang baru, dan aku juga nggak yakin sih ini formulanya baru apa enggak, I'm not sure. Tapi yang pasti kemasannya baru, dan kemasannya sekarang tuh ada pumpnya. Ini yang paling bikin aku excited, karena sebenarnya aku udah pernah cobain foundation ini yang untuk jenis oily and combination skin, karena memang jenis kulit aku tuh oily and combination. Tapi terus aku tuh jarang banget pakai foundation ini, dan aku lebih milih pakai foundation aku yang lainnya, soalnya kemasannya tuh dulu nggak ada pump, jadi kamu harus tuang gitu. Dan ya karena dia tuang gitu, jadi suka tumpah, terus kadang aku malah nuangnya kelebihan dan sebagainya. Pokoknya messy banget, jadi aku suka malas untuk pakai Revlonnya Color Stay ini. Tapi kemudian akhirnya mereka muncul lagi yang dengan kemasan pump. Finally Revlon, oh my god, kemana aja selama ini? Tapi akhirnya ya udahlah ya, akhirnya dia mendengarkan permintaan kita dan muncul juga dalam kemasan pump. Revlon Color Stay Makeup ini dia punya teknologi yang namanya time release teknologi, dimana dia tuh bakal menjaga makeup kamu stay selama 24 jam. Dan teknologi time release ini katanya bakal bikin foundation kamu tuh hasilnya tuh tetap sama mulai dari awal sampai akhir kamu penggunaannya. Jadi dia nggak kayak melting atau kayak jadi rusak atau jadi kayak cakey gitu. Dia bakal menjaga konsistensi dari skin kamu biar tetap kelihatan mulus. Dan ya, ini aku bakal coba dua-duanya sekaligus di wajah aku. Ini yang ada di wajah aku saat ini. Yang sebelah kanan aku bakal pakai yang untuk oily and combination skin, dan sebelah kiri aku bakal pakai untuk normal and dry skin. Jadi kita lihat aja langsung gimana kesan dan pesan aku setelah mencoba kedua produk ini ya. Ding! Untuk aplikasinya aku akan pakai brush. Di sini aku pakai Real Technique Expert Face Brush. Ini brush kesukaan aku. Terus kita mulai dulu dengan aplikasikan yang warnanya Golden Beige, yaitu combination and oily. Ya, ini setelah aplikasi layer yang pertama, seperti kamu lihat yang sebelah kanan udah terlihat agak lebih mulus, yang sebelah kiri masih ada bekas-bekas jerawatnya. Berarti ini coveragenya cukup oke. Ini aku baru pakai satu layer aja. Dan ini bekas jerawat yang di atas ini juga udah mulai nggak gitu kelihatan, masih ada dikit tapi udah nggak gitu kelihatan. Wajah aku yang sebelah sini tuh terlihat lebih kinclong. Aku akan balik sedikit, soalnya di sini tuh ada jendela, jadi kelihatannya langsung kena matahari, jadi kayak ada sinar matahari. Tapi overall coveragenya cukup oke. Ini aku baru pakai satu layer aja. Dan sekarang aku akan tambahin lagi layer kedua, soalnya I like my cover, dan hari ini aku nggak bakal pakai concealer apapun untuk lihat gimana hasilnya. Oh ya, terus sama ini kelihatan under eye-nya juga yang ini masih hitam, yang ini udah so much better. Sekarang kita lanjut untuk layer kedua. Ini setelah pengaplikasian layer yang kedua, seperti kamu lihat udah bener-bener mulus banget, udah nggak gitu banyak jerawat dibandingkan yang sebelah sini. Ini kulit aku juga terlihat lebih rata, terus bekas jerawat yang tadi di atas sini tuh udah bener-bener hilang, nggak ada sama sekali kalau kamu bandingkan sama yang di sebelah sini. Dan sekarang aku akan aplikasikan yang buat sebelah kiri, yaitu yang buat normal to dry skin. Warnanya keputihan. Anyway, ini warnanya diabaikan aja karena memang untuk warna ini agak terlalu putih untuk kulit aku. Ini bukan warna yang cocok, tapi kita bakal fokuskan ke mencoba formulanya dulu ya. Yap, aku udah selesai aplikasi untuk layer yang pertamanya. Seperti yang kamu lihat, warnanya yang ini agak terlalu putih dibanding yang ini. Memang karena yang ini kurang cocok sama skin tone aku. Tapi covernya tetap sama, cukup oke. Masih kelihatan si jerawat yang ini, tapi selain dari itu udah cukup oke. Yang sebelah sini yang tadi ada juga udah nggak ada. Terus merah-merahnya juga udah nggak ada, dan color, warna kulit aku juga terlihat lebih rata. Dan sekarang aku akan aplikasikan untuk layer yang kedua.
Udah selesai, aku udah aplikasi ini layer yang kedua. Seperti yang kamu lihat, bekas jerawatnya udah nggak gitu kelihatan, masih kelihatan dikit. Menurut aku ini karena warnanya aja yang agak terlalu kemudahan, jadi nggak bisa bener-bener cover jerawat aku yang gede ini. Tapi selain itu yang sebelah sini udah ketutup, yang di dahi juga udah ketutup. Terus ya warnanya juga oke. Setelah pikir-pikir harusnya warna aku yang sebelah sini sama yang sebelah sini digabungkan, karena yang ini agak sedikit terlalu gelap, yang ini agak sedikit terlalu muda. Tapi overall oke. Sejauh ini aku nggak begitu lihat perbedaan apa-apa antara yang yang oil buat oily skin sama yang buat dry skin. Coba kita ngecek dari dekat. Yap, sejauh ini nggak ada perbedaan antara yang buat oily sama yang buat dry skin. Jadi sekarang aku akan selesaikan dulu makeup wajah aku yang lain-lainnya dan aku akan balik lagi ke sini. Yap, aku udah selesai pakai foundationnya, dan seperti yang tadi kamu lihat, foundationnya tuh oke banget dan buildable. Dan aku tadi pakai satu layer aja dan itu udah cukup menutupi bekas-bekas jerawat aku. Kemudian dia juga menutupi kayak kemerahan dan warna kulit aku juga jadi rata. Tapi aku pakai 2 layer dan hasilnya tuh bener-bener mulus banget yang kayak kamu lihat. Ini yang sebelah sini tuh aku pakai yang tadi aku bilang dry and normal skin, tapi yang ini ada sedikit bekas-bekas jerawat yang masih terlihat. Kalau menurut aku sih ini karena foundation aku yang warna ini itu kurang cocok sama warna kulit aku, jadi dia nggak bisa benar-benar nutupin bekas jerawat aku. Tapi kalau kita ngeliat yang sebelah sini, asli benar-benar mulus banget. Aku suka banget sama hasilnya, aku nggak lihat satupun bekas-bekas jerawat. Dan ya ini karena memang warna shade yang ini, yang oily and combination itu memang lebih cocok sama warna skin tone aku. Nanti aku bakal update lagi gimana hasilnya. Aku bakal keluar rumah habis ini dan hari akan berganti menjadi malam. Ini perubahan cahaya karena matahari udah tenggelam. Tapi aku bakal update kamu lagi gimana hasilnya gitu. Jadi tungguin aja ya sampai selesai. Dadah, spoken. Sekarang udah jam 12 malam dan aku udah kurang lebih pakai foundation ini 8 jam. Dan tadi aku sempat keluar juga pergi sama teman-teman. Hari ini aku nggak pakai kertas minyak sama sekali. Ini 8 jam berlalu dan kayak aku dari tadi udah gatel banget pengen pakai kertas minyak. Memang udah mulai agak minyakan sih. Dan ya, asal kamu tahu aja, waktu aku untuk tes foundation ini, hari ini tuh aku nggak pakai primer sama sekali, which is quite amazing karena aku biasanya selalu pakai primer. Dan aku juga nggak pakai bedak apapun selain NYX Mineral Powder yang tadi aku pakai. Dan hasilnya seperti yang bisa kamu lihat, yang warnanya memang agak sedikit teroksidasi, soalnya warna yang ini sekarang match sama skin tone aku yang tadinya padahal agak terlalu muda. Sedangkan yang ini agak sedikit terlalu gelap untuk taste aku nggak tahu kamu bisa lihat apa enggak. Tapi menurut aku lebih suka yang warna ini, yang ini agak terkesan sedikit lebih kuning. Terus hasilnya oke, karena ini aku ada lampu ring light yang harsh langsung ke muka aku, tapi minyaknya nggak terlalu terlihat parah. Aku bisa lihat sedikit minyak di daerah hidung sini, terus ada agak sedikit patchy di daerah lipatan hidung ini, itu normal banget soalnya aku memang agak oily di daerah sini. Terus yang dry skin ini aku agak terlihat lebih oily dibanding yang matte. Kayak kamu lihat yang ini lebih banyak glowy-nya, padahal aku nggak pakai highlight loh hari ini. Sedangkan yang ini lebih sedikit. Terus yang ini kalau kamu bisa lihat juga dia agak sedikit lebih cakey dan agak sedikit udah mulai kelihatan jerawat-jerawat aku beberapa sini juga. Overall aku bakal bilang foundation ini nilainya 8 dari 10. Oh my god, foundation ini oke banget. Aku suka banget terutama buat yang matte tentunya, karena aku lebih nggak oily. Terus foundation ini rasanya ringan banget di kulit wajah, nggak terasa berat, tapi coveragenya oke. Dan aku puas banget karena meskipun aku nggak pakai concealer, tapi coveragenya cukup oke. Terus udah gitu dia tuh awal pas kamu pakai dia bakal kayak agak kelihatan patchy gitu, tapi setelah seiring waktu dia bakal nyatu sama kulit kamu dan terlihat natural banget. Dan kamu udah bisa dapet Revlon Color Stay Makeup ini di counter-counter Revlon dengan kemasan mereka yang baru tentunya, yang pump, dan harganya tuh cuma 145.000. Dan ya kurang lebih seperti itu. Aku harap kamu suka sama video ini. Kalau kamu suka sama video ini, kamu boleh like video ini tentunya, dan jangan lupa juga untuk thumbs up. Jangan lupa juga untuk subscribe video aku untuk video-video aku yang lainnya. Dan ya, kalau misalnya kamu punya request tertentu, kamu pengen aku review foundation apa misalnya selanjutnya, kamu boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Dadah! Halo semuanya, hari ini aku mau share tentang beberapa produk yang aku sukai selama bulan Agustus kemarin. Dan di episode favorit kali ini tuh bakal banyak produk-produk makeup